Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem informasi manajemen produksi. Sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan kegiatan produksi suatu perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses dan output. Sistem informasi manajemen produksi mendukung fungsi produksi atau operasi yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian proses menghasilkan barang atau jasa. Output produksi, informasi yang dihasilkan dari hasil pengolahan data yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ada subsistem produksi, adalah segala hal yang bersangkutan dengan proses yang terjadi di setiap divisi, kerja, ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu, menelusuri arus kerja dari satu langkah ke langkah berikutnya. Yang kedua, subsistem persediaan. Tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena menggambarkan investasi yang besar. Tingkat persediaan suatu barang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya, dan tingkat persediaan rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pesanan ditambah safety stock. Subsistem persediaan memberikan jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan lain-lain berdasarkan hasil pengolahan dari data input. Subsistem persediaan biasanya memiliki proses pembelian atau purchasing dan penyimpanan atau inventory, dan fungsi dari subsistem persediaan adalah mengukur volume aktivitas produksi saat persediaan diubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Ketiga, subsistem kualitas adalah semua hal yang berhubungan dengan kualitas, baik waktu, biaya, performa kerja, maupun pemilihan supplier. Fungsi dari subsistem kualitas adalah mengukur kualitas material saat material diubah. Banyak hal yang bukan unsur untuk kualitas, namun perlu masuk dalam unsur kualitas seperti proses atau proses control, perawatan atau maintenance, dan spesifikasi atau specification, baik produk jadi maupun material. Yang keempat, subsistem biaya. Komponen biaya termasuk dalam semua subsistem yang ada tujuan perusahaan manufaktur. Secara umum adalah mencapai keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah terlepas unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Subsistem biaya berfungsi untuk mengukur biaya yang terjadi selama proses produksi itu terjadi. Dengan basis data produksi, database adalah suatu kumpulan data komputer yang terintegrasi, diatur dan disimpan menurut cara tertentu sehingga mudah dalam hal pengambilan kembali. Beberapa data yang masuk dalam database adalah unit bagi fungsi produksi, tetapi banyak yang berbagai dengan area fungsional lain. Data yang masuk ke dalam database berhasil dari subsistem input, yaitu yang pertama ada sumber internal, terdiri dari CIA dan sistem industrial engineering. Data internal merupakan data intern, sistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Data ini meliputi sumber daya manusia, material, mesin, dan hal lainnya yang mendukung proses secara keseluruhan, seperti transportasi, spesifikasi kualitas material, frekuensi perawatan, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber eksternal, terdiri dari intelijen manufaktur. Data eksternal perusahaan merupakan data yang berasal dari luar perusahaan, yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Contoh data eksternal adalah data pemasok, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain-lain. Data-data ini biasanya berguna untuk perhitungan biaya dalam manufaktur mulai dari awal hingga akhir proses. Sistem informasi manajemen memiliki banyak manfaat, baik bagi pihak manajemen maupun untuk organisasi keseluruhan. Adapun manfaat sistem informasi manajemen seperti yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan mendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Untuk kekurangan sistem informasi manajemen dapat memberikan dampak bagi lingkungan sosial seperti pengurangan tenaga kerja, sehingga dapat menambah angka pengangguran. Selain itu, dengan adanya SIM tersebut membuat ketergantungan manusia terhadap sistem informasi manajemen tersebut, sehingga mengesampingkan rasional manusia itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.